Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian? Mudah-mudahan kita sehat semua ya. Ketemu lagi dengan saya dalam pembelajaran IPA yang berjudul Perkembangbiakan pada Tumbuhan. Nah, untuk memahami bagaimana perkembangbiakan pada tumbuhan, simak video pembelajaran kita. Kita mulai belajar ya. Mengamati tumbuhan yang berada di sekitar rumah atau sekolahmu. Tahukah kamu bagaimana tumbuhan yang berada di sekitarmu menjadi bertambah banyak? Bagaimana tumbuhan tersebut berkembang biak atau bereproduksi? Pada video kita kali ini kita akan mempelajari sistem perkembangbiakan pada tumbuhan bagian 1, yaitu Angiospermae. Saksikan sampai selesai ya. Pernahkah kamu melihat tanaman mangga, rambutan, kelapa, padi, dan jagung? Tanaman tersebut merupakan contoh dari kelompok tumbuhan Angiosperma. Tumbuhan Angiosperma atau tumbuhan biji tertutup adalah tumbuhan yang memiliki ciri bakal biji berada dalam bakal buah atau ovarium. Bakal buah adalah bagian putik yang membesar yang tersusun oleh daun buah atau karpel. Bakal buah selanjutnya akan berkembang menjadi buah dan bakal biji berkembang menjadi biji. Tumbuhan biji tertutup sangat penting bagi kehidupan manusia maupun hewan. Karena tumbuhan inilah yang menyediakan hampir semua bahan makanan yang berasal dari tumbuhan. Tumbuhan Angiosperma mengalami perkembangbiakan secara vegetatif dan generatif. Cara perkembangbiakan tumbuhan dengan menggunakan bagian tumbuhan disebut perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dapat menghasilkan individu baru tanpa melibatkan proses fertilisasi atau proses peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur sehingga membentuk zigot. Tumbuhan dapat melakukan perkembangbiakan vegetatif karena tumbuhan memiliki sel-sel yang memiliki kemampuan untuk berkembang menjadi berbagai jenis sel penyusun jaringan dan organ tumbuhan yang disebut sel meristem. Keturunan yang dihasilkan dari perkembangbiakan vegetatif memiliki sifat atau karakter yang sama dengan sifat induknya. Perkembangbiakan secara vegetatif dibedakan menjadi dua jenis, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Tumbuhan yang dapat berkembang biak dengan bagian tubuhnya tanpa bantuan manusia, inilah yang disebut dengan perkembangbiakan vegetatif alami. Berikut adalah berbagai macam cara perkembangbiakan vegetatif alami. Yang pertama, rizoma. Perhatikan gambar. Pada batang terdapat ruas dan buku. Pada buku inilah tempat tumbuhnya tunas yang akan berkembang menjadi tumbuhan baru. Beberapa tumbuhan berkembang biak dengan tunas pada batang yang ada di dalam tanah. Batang yang ada di dalam tanah disebut rizoma. Beberapa contoh tumbuhan yang berkembang biaknya dengan rizoma adalah jahe, kunyit, lengkuas, dan temulawak. Yang kedua, stolon. Pada rumput dan beberapa tanaman lain, misalnya stroberi dan peganggan, terdapat batang yang menjalar di atas tanah. Batang tumbuhan yang menjalar di atas tanah disebut stolon atau geragi. Tunas dapat tumbuh pada buku dari stolon. Saat tunas terpisah dari tanaman induk, tunas sudah mampu tumbuh menjadi individu baru. Yang ketiga, umbi lapis. Coba perhatikan lapisan-lapisan yang terdapat pada bawang merah. Dinamakan umbi lapis karena memperlihatkan susunan berlapis-lapis yang terdiri atas daun yang menebal,
lunak, dan berdaging, serta batang yang berupa bagian kecil pada bagian bawah umbi lapis yang disebut dengan cakram. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa umbi lapis atau bulbus merupakan modifikasi batang dan daun. Pada tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis terdapat kuncup samping. Kuncup samping yang tumbuh biasanya merupakan umbi lapis kecil-kecil, berkelompok di sekitar umbi lapis induknya. Bagian inilah yang dinamakan siung atau anak umbi lapis. Jika siung dipisahkan dari induknya, maka akan menghasilkan tumbuhan baru. Yang keempat, umbi batang. Kentang merupakan salah satu contoh tumbuhan yang mengalami pengembangan pada batang di dalam tanah dan berisi cadangan makanan. Batang yang demikian disebut dengan umbi batang. Umbi batang selain berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan juga berfungsi untuk perkembangbiakan. Tanaman umbi jalar juga dapat berkembang biak dengan menggunakan umbi batang. Yang kelima, kuncup adventif daun. Tahukah kamu bahwa pada bagian tepi daun terdapat sel yang selalu membelah atau sel meristem? Pada bagian daun yang demikian dapat membentuk kuncup. Kuncup merupakan calon tunas yang terdiri atas calon batang serta calon daun. Kuncup terdapat pada tepi daun disebut kuncup adventif daun atau tunas liar pada tepi daun. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan kuncup adventif daun adalah cocor bebek. Perkembangbiakan vegetatif buatan merupakan perkembangbiakan yang dapat dilakukan dengan bantuan manusia. Berikut adalah contoh-contoh perkembangbiakan vegetatif buatan. Yang pertama, cangkok. Cangkok dapat dilakukan dengan mengupas kulit suatu batang tanaman berkayu, kemudian dibalut dengan tanah dan dibungkus dengan sabut kelapa atau plastik sehingga tumbuh akar. Apabila bagian kulit yang terkelupas telah tumbuh akar, maka batang dapat dipotong dan ditanam di tanah. Tanaman yang dihasilkan dari cangkok memiliki sifat seperti induk dan cepat berbuah. Namun demikian, perakaran tanaman ini kurang kuat. Cangkok dapat dilakukan pada tanaman berkayu seperti mangga, rambutan, dan jeruk. Yang kedua, merunduk. Merunduk dapat dilakukan dengan membenamkan tangkai tanaman ke tanah, sehingga bagian yang tertanam dalam tanah tumbuh akar. Jika akar telah tumbuh, tanaman dapat dipisahkan dari induk. Merunduk dapat dilakukan pada tanaman yang memiliki cabang batang yang panjang dan lentur, misalnya bunga alamanda. Yang ketiga, stek. Stek adalah cara perkembangbiakan vegetatif dengan memotong atau memisahkan dari induk suatu bagian tanaman dan kemudian ditanam untuk menghasilkan individu baru. Misalnya, untuk tanaman ketela pohon dapat menggunakan batangnya atau disebut stek batang. Tanaman cocor bebek dapat diperbanyak dengan menggunakan stek daun. Tanaman sukun dapat diperbanyak dengan menggunakan stek akar. Petani juga menggunakan teknik stek untuk menanam tebu, rumput gajah untuk pakan ternak, dan pohon seruni. Pernahkah kamu mendengar istilah pemuliaan tanaman? Pemuliaan tanaman adalah suatu teknik yang digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu suatu tanaman. Contoh teknik pemuliaan tanaman yaitu menyambung atau mengenten dan menempel atau okulasi. Pada bagian sebelumnya telah dibahas tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Organ tumbuhan seperti akar, batang, dan daun digunakan sebagai alat perkembangbiakan. Pada perkembangbiakan generatif, sel sperma dan sel telur mengalami fertilisasi sehingga membentuk embrio yang tersimpan dalam biji.
Biji dapat tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan baru. Sifat dari keturunan atau tumbuhan baru dapat diperoleh dari gabungan sifat kedua induk. Hal ini yang menyebabkan sifat keturunan dari perkembangbiakan generatif bervariasi. Berikut akan dijelaskan macam-macam cara perkembangbiakan secara generatif. Yang pertama, penyerbukan atau polinasi. Perhatikan gambar lebah yang hinggap pada bunga. Lebah dan hewan lain dapat membantu bunga dalam peristiwa penyerbukan. Serbuk sari melekat pada kaki lebah. Saat lebah berpindah, serbuk sari yang melekat pada kaki lebah dapat melekat ke kepala putik. Proses menempelnya serbuk sari ke kepala putik disebut penyerbukan atau polinasi. Berikut adalah macam-macam penyerbukan berdasarkan jenis perantaranya. Yang pertama, anemogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh angin. Contohnya pada bunga jagung dan padi, yang jumlah bunganya banyak serta ringan. Yang kedua, entomogami, yaitu penyerbukan yang terjadi dengan bantuan serangga. Yang ketiga, ornitogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh burung. Tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh burung umumnya memiliki ukuran bunga yang besar, berwarna merah cerah, tidak berbau, menghasilkan nektar dalam jumlah cukup banyak, dan mahkota bunga berbentuk terompet, misalnya bunga cangkring atau dadap. Yang keempat, chiropterogami, adalah penyerbukan yang dibantu oleh kelelawar. Ciri-ciri bunga yang penyerbukannya dibantu oleh kelelawar ialah menghasilkan nektar, memiliki warna yang menarik, menghasilkan bau, dan mekar pada malam hari, misalnya tanaman kaktus. Yang kelima, antropogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Contoh tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh manusia adalah bunga anggrek, vanili, dan salak. Pada proses penyerbukan, serbuk sari dapat berasal dari bunga itu sendiri maupun dari bunga lain yang masih dalam satu spesies. Berdasarkan asal serbuk sarinya, penyerbukan dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama, penyerbukan sendiri, yaitu jika serbuk sari yang menempel pada putik berasal dari bunga itu sendiri. Yang kedua, penyerbukan tetangga, yaitu jika serbuk sari yang menempel pada putik berasal dari bunga lain pada tumbuhan itu juga. Yang ketiga, penyerbukan silang, yaitu jika serbuk sari yang menempel pada kepala putik berasal dari bunga tumbuhan lain dan tumbuhan asal polen masih tergolong jenis yang sama. Yang keempat, penyerbukan bastar, yaitu jika serbuk sari yang menempel pada kepala putik berasal dari bunga pada tumbuhan lain yang berbeda jenis atau setidaknya memiliki satu sifat beda. Perkembangbiakan generatif yang kedua adalah pembuahan atau fertilisasi. Tahukah kamu apa yang terjadi pada serbuk sari setelah proses penyerbukan? Serbuk sari memiliki inti vegetatif dan inti generatif. Setelah serbuk sari melekat pada kepala putik, serbuk sari akan menyerap air dan berkecambah membentuk bulu serbuk sari. Bulu serbuk sari tumbuh dan bergerak menuju bakal buah melalui tangkai putik. Inti sel generatif di dalam bulu serbuk sari akan membelah menjadi dua. Dua inti sel generatif tersebut akan berkembang menjadi dua inti sel sperma. Satu inti vegetatif di dalam serbuk sari berperan menjadi penuntun gerak tumbuhan serbuk sari ke bakal biji. Satu inti sel sperma membuahi inti sel telur, membentuk zigot. Dan satu inti sel sperma yang lain membuahi inti kandung lembaga sekunder membentuk endosperma atau cadangan makanan. Pada proses ini terjadi dua kali pembuahan sehingga disebut dengan pembuahan ganda. Perkembangbiakan generatif yang ketiga yaitu bisa dilakukan dengan penyebaran biji.
Proses penyebaran biji dapat terjadi secara alami atau dengan bantuan manusia. Berikut adalah berbagai cara penyebaran biji pada tumbuhan angiosperma. Yang pertama, anemokori, yaitu proses penyebaran biji dengan bantuan angin, contohnya pada bunga dendlion. Yang kedua, hidrokori, yaitu proses penyebaran biji dengan bantuan air, contohnya pada pohon kelapa dan bakau. Yang ketiga, zookori, yaitu proses penyebaran biji dengan bantuan hewan. Proses ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, entomokori, adalah proses penyebaran biji dengan perantara serangga, contohnya pada wijen dan tembakau. Yang kedua, chiropterokori, yaitu proses penyebaran biji dengan perantara kelelawar, contohnya pada jambu, biji, dan pepaya. Yang ketiga, ornitokori, yaitu proses penyebaran biji dengan perantara burung, contohnya pada tumbuhan beringin dan benalu. Yang keempat, mamokori, yaitu proses penyebaran biji dengan perantara mamalia, contohnya penyebaran biji kopi. Penyebaran biji yang keempat adalah antropokori, yaitu penyebaran biji dengan bantuan manusia. Proses penyebaran dengan biji ini dapat terjadi secara sengaja maupun tidak sengaja, contohnya biji yang melekat pada pakaian. Perkembangbiakan generatif yang selanjutnya yaitu perkecambahan. Jika kamu mengamati biji jagung dan biji kedelai yang dijual atau disimpan, mengapa biji tersebut tidak tumbuh menjadi tumbuhan baru atau tetap menjadi biji? Biji yang masih belum tumbuh merupakan biji yang berada dalam keadaan dormansi biji. Dormansi adalah proses pada saat biji mengalami masa istirahat. Berakhirnya masa dormansi biji adalah ketika biji mulai tumbuh menjadi tumbuhan baru yang disebut dengan tahapan perkecambahan. Lamanya masa dormansi biji setiap jenis tumbuhan berbeda-beda. Masa dormansi biji dapat diakhiri dengan memberi perlakuan yang berbeda-beda. Daur hidup atau perkembangan hidup tumbuhan angiosperma. Perkembangan hidup tumbuhan angiosperma dimulai ketika terjadi penyerbukan, yaitu jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah serbuk sari melekat pada kepala putik, serbuk sari akan menyerap air dan berkecambah membentuk bulu serbuk sari. Bulu serbuk sari tumbuh dan bergerak menuju bakal buah melalui tangkai putik. Inti sel generatif di dalam bulu serbuk sari akan membelah menjadi dua. Dua inti sel generatif akan berkembang menjadi dua inti sel sperma. Satu inti sel vegetatif berperan menjadi penuntun gerak tumbuh bulu serbuk sari menuju bakal biji. Satu inti sel sperma membuahi inti sel telur membentuk zigot. Dan satu inti sel sperma yang lain membuahi inti kandung lembaga sekunder membentuk endosperma atau cadangan makanan. Setelah terjadi pembuahan, bakal biji akan berkembang menjadi biji dan bakal buah berkembang menjadi buah sehingga menyelubungi biji. Biji nantinya akan menyebar dan apabila jatuh pada tempat yang sesuai akan berkecambah dan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Tumbuhan baru akan tumbuh dan berkembang menghasilkan bunga dan mengalami penyerbukan hingga berulang perkembangan yang serupa. Reproduksi tumbuhan pada angiosperma selesai. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.